Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putristia. Saya merupakan mahasiswi dari STI Suta Atmaja. Video ini saya sampaikan untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Corporate Governance. Dalam hal ini, saya mengambil isu yaitu mengenai studi kasus pada PT Grafika Jaya Sumbar. Informasi ini saya dapatkan pada jurnal, yaitu dengan judul Analisis Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat, studi kasus PT Grafika Jaya Sumbar yang disusun oleh Ilham Aldelano Ajrek. BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusinya melalui penerimaan PAD atau pendapatan asli daerah, baik dalam bentuk dividen ataupun pajak. Dalam hal ini, ada pula tantangan di mana untuk meningkatkan PAD atau penghasilan asli daerah itu justru bisa dijawab dengan salah satunya yaitu bagaimana kontribusi ataupun peran dari BUMD pada daerah tersebut. Secara makro, peranan pemerintah daerah ataupun BUMD terhadap perekonomian daerah itu dapat diukur melalui nilai tambahnya terhadap pendapatan domestik regional bruto atau PDRB dan kemampuannya untuk menyerap tenaga kerja. Selain dari hal-hal yang dapat diukur ataupun dihitung nilai tambahnya, BUMD juga harus menerapkan good corporate governance, di mana penerapan ini harus diimplementasikan pada usahanya karena merupakan penyongsong untuk regulasi yang dapat digunakan. Dalam hal ini, penerapan good corporate governance pasti dibutuhkannya unsur-unsur yang mendukung. Adapun unsur-unsur yang mendukung dalam penerapan corporate governance dalam internal perusahaan itu antara lain ada direksi, ada pemegang saham, ada dewan komisaris, ada manajer, karyawan, serta sistem remunerasi berdasarkan kinerja dan juga komite audit. Selain adanya pihak internal, pasti dibutuhkannya pihak eksternal, di mana pihak eksternal ini merupakan pihak dari bagian luar. Adapun pihak eksternal perusahaan meliputi yang pertama itu adanya regulasi, di mana regulasi ini yang dapat menyongsong perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk mengimplementasikan good corporate governance. Lalu yang kedua, pasti adanya penyedia informasi. Yang ketiga, itu harus adanya akuntan publik. Lalu yang keempat, itu ada pemberi pinjaman atau biasa kita sebut dengan kreditor. Selanjutnya, pasti ada institusi di mana yang akan mengesahkan kelegalitasan aturan tersebut. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pelaksanaan Good Corporate Governance PT Grafika Jaya Sumbar, di mana PT Grafika Jaya Sumbar ini belum sepenuhnya dilaksanakannya Good Corporate Governance yang berlandaskan pada 5 prinsip dasar. Baik, yang pertama itu ada transparansi, di mana transparansi ini merupakan sebuah keterbukaan informasi yang bersifat material dan juga relevan, di mana keterbukaan informasi ini berfungsi untuk pengambilan keputusan. Baik, yang kedua itu ada akuntabilitas, di mana akuntabilitas ini merupakan kejelasan fungsi dan juga pelaksanaan pertanggungjawaban dari pengelolaan supaya berjalan secara efektif. Selanjutnya, yang ketiga itu ada responsibility atau biasa kita kenal sebagai pertanggungjawaban, di mana pertanggungjawaban di sini merupakan kesesuaian antara pengelolaan dengan peraturan ataupun regulasi perundang-undangan yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat. Lalu yang keempat, kita tahu adanya independensi, di mana pengelolaan ini secara profesional dan tanpa dipengaruhi dari pihak manapun. Lalu yang kelima itu adanya kewajaran, di mana kewajaran ini merupakan keadilan ataupun kesetaraan untuk memenuhi hak-hak stakeholder. Lalu adanya faktor intervensi birokrasi dan politik di dalam pengelolaan BUMD
itu masih terlihat cukup jelas pada PT ini, di mana adanya penempatan birokrat dan juga pengurus partai politik di dalam kepengurusan BUMD, baik sebagai direksi maupun komisaris. Dalam hal ini juga penempatan anggota partai politik atau birokrasi di dalam kepengurusan BUMD bukanlah sesuatu yang sepenuhnya salah jika melewati mekanisme yang sudah sesuai, yaitu dengan transparan dan juga objektif. Hal-hal yang terjadi dalam pengelolaan PT Grafika Jaya Sumber adapun kritik dan saran sebagai berikut. Yang pertama itu pelaksanaan GCG. Nah, pelaksanaan GCG di sini merupakan salah satu faktor penting di dalam meningkatkannya kinerja perusahaan, dan juga pada masa yang akan datang BUMD itu harus lebih dapat meningkatkan mutu GCG-nya agar adanya kepercayaan, baik itu kepercayaan investor dan juga masyarakat terhadap BUMD tersebut. Maka dari sini PT Grafika Jaya Sumber harus melaksanakan GCG sesuai dengan 5 prinsip dasar. Selain harus adanya peningkatan terhadap pelaksanaan GCG yang sesuai dengan 5 prinsip dasar yang telah dijelaskan di atas, PT Grafika Jaya Sumber juga harus melakukan sosialisasi pelaksanaan GCG-nya, karena sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa sosialisasi di sini dapat memberikan kesinambungan terhadap stakeholder ataupun karyawan agar lebih mengerti dan mematuhi tanggung jawab yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG tersebut. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.